Halo Sobat Chemistry, semoga kalian tetap sehat dan terus bersemangat ya. Materi kita hari ini yaitu tentang termokimia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih tujuan pembelajaran dari termokimia ini. Tujuan pembelajaran dari termokimia ini yaitu pertama, menjelaskan sistem dan lingkungan, kedua, menjelaskan reaksi endoterem dan eksoterem, ketiga, menjelaskan entalpi dan perubahan entalpi reaksi, dan menentukan delta H reaksi kimia menggunakan cara kalorimeter, hukum Hess, dan konsep energi ikatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin membutuhkan motor sebagai alat transportasi. Mesin motor dapat bergerak karena adanya reaksi antara bensin dan udara. Reaksi tersebut akan menghasilkan kalor atau energi panas. Dalam ilmu kimia, banyaknya panas yang diserap atau dilepas dalam suatu reaksi kimia dipelajari dalam termokimia. Termokimia berasal dari dua kata, yaitu termos yang artinya panas atau kalor, dan kimia. Termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari banyaknya panas yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia. Para pengguna proses yang terkait dengan ilmu kimia, misalnya ahli kimia yang menerapkan termokimia untuk menghitung kalor pembakaran senyawa tertentu, atau ahli teknik kimia yang menggunakan untuk merancang pabrik dan menentukan energi yang dibelurkan pada proses industri. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali aktivitas yang kita lakukan yang ternyata banyak terkait dengan termokimia. Contohnya ketika kita memasak air atau menyalakan api unggun ketika berkemah untuk menghangatkan badan. Dalam termokimia, banyak sekali pokok bahasan yang dipelajari. Nah, kita sekarang akan mempelajari yang namanya entalpi dan perubahannya, sistem dan lingkungannya, reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Entalpi adalah jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh suatu zat atau sistem yang terdiri atas energi dalam dan kerja. Untuk menghitung entalpi, kita dapat menggunakan persamaan H sama dengan E dikali W, dan untuk menghitung kerja, kita dapat menggunakan persamaan W sama dengan P dikali V. Dalam hal ini, kerja atau dilambangkan dengan W dapat bernilai positif jika sistem menerima kerja dan dapat bernilai negatif jika sistem melakukan suatu kerja. Adapun untuk energi dalam atau E akan bertambah jika sistem menerima panas dan akan berkurang jika sistem melepaskan panas. Nah, dalam hal ini, energi dalam suatu materi tidak dapat diukur. Begitu juga dengan suatu entalpi reaksi juga tidak akan dapat diukur. Yang dapat diukur hanya perubahannya saja. Perubahan entalpi dilambangkan dengan delta H merupakan besarnya energi kalor yang dibebaskan atau yang diserap dalam suatu reaksi kimia, yang dapat dirumuskan dengan delta H atau perubahan entalpi sama dengan HP atau jumlah energi produk atau hasil reaksi dikurang HI, yaitu jumlah entalpi reaktan atau pereaksi. Semua energi yang dimiliki oleh sistem disebut dengan entalpi. Entalpi tidak dapat diukur, tetapi perubahan entalpi atau delta H dapat diukur. Dalam reaksi kimia, reaktan akan berubah menjadi produk. Sehingga perubahan entalpi yaitu delta H sama dengan H produk dikurang H reaktan. Jika suatu reaksi kimia berlangsung pada tekanan tetap, maka delta H sama dengan banyaknya kalor yang diserap atau dilepas. Dalam termokimia dikenal juga dengan persamaan termokimia. Persamaan termokimia yaitu persamaan reaksi kimia biasa, hanya saja dilengkapi dengan perubahan entalpi reaksi atau dilambangkan dengan delta H. Koefisien suatu zat sama dengan mol dalam suatu zat tersebut. Persamaan termokimia ini artinya pembentukan 2 mol NH3 dari 1 mol N2 dan 3 mol H2. Karena delta H-nya negatif, maka reaksi akan melepaskan kalor atau eksoter. Jika persamaan dibalik, maka delta H akan berubah tanda. Misalnya reaksi pembentukan NH3 ini dibalik dengan reaksi penguraian NH3, maka delta H yang awalnya negatif akan berubah menjadi positif. Jika persamaan dikalikan dengan suatu faktor, maka delta H-nya juga akan dikalikan dengan faktor yang sama tersebut. Misalnya, jika reaksi ini dikalikan dengan setengah, maka delta H-nya juga akan dikalikan dengan setengah. Perubahan entalpi dipengaruhi oleh wujud dan jumlah zat, serta suhu dan tekanan. Perubahan entalpi yang diukur dalam keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Ini disebut dengan entalpi perubahan standar.
Berdasarkan jenis reaksinya, perubahan entalpi standar dibedakan menjadi berikut. Yang pertama yaitu perubahan entalpi pembentukan standar adalah perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya yang diukur pada keadaan standar. Karena pembentukan 1 mol zat, maka koefisiennya harus 1. Yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian standar, yang artinya perubahan entalpi standar dari 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya. Karena diukur pada entalpi penguraian standar, maka koefisiennya juga harus 1. Dan yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembentukan standar, yang artinya perubahan entalpi pada pembakaran standar. Reaksi pembakaran artinya reaksi oksigen dan koefisien zat yang dibakar harus 1. Dan yang keempat yaitu perubahan entalpi penetralan standar, yang artinya penetralan pada 1 basa dan 1 asam. Perubahan entalpi dapat dihitung dengan 4 cara. Cara yang pertama menggunakan kalorimetri untuk menentukan perubahan kalornya. Maka dapat dirumuskan kalor reaksi sama dengan minus kalor sistem ditambah dengan kalor kalorimeter. Kalor sistem dapat dihitung dengan massa total zat dikali kalor jenis zat dan dikali dengan perubahan suhu. Sedangkan kalor kalorimeter dapat dihitung dengan kapasitas kalor kalorimeter dan dikali dengan perubahan suhu. Cara yang kedua menggunakan hukum Hess. Hukum Hess menyatakan bahwa perubahan entalpi suatu reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Jika suatu reaktan atau produk dihasilkan sama, maka nilai entalpi perubahannya juga akan sama. Contohnya reaksi pembentukan CO2. Reaksi 1 tahapan atau 2 tahapan, maka akan tetap delta H-nya sama. Sehingga dapat kita simpulkan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah dengan delta H3. Cara yang ketiga menggunakan data entalpi pembentukan standar dari suatu masing-masing zat yang terlibat. Contohnya, kita akan menghitung delta H dari reaksi pembakaran CH2 berikut. Pada reaktan, delta H CH4 ditambah dengan 2 dikali delta H O2. Sedangkan pada produk, total delta H CO2 ditambah dengan 2 dikali delta H H2O. Maka, delta H sama dengan jumlah delta H produk dikurang dengan jumlah delta H reaktan. Delta H pada unsur O2 sama dengan 0, sehingga dapat kita hitung dan menghilangkannya dari perhitungan. Cara yang keempat menggunakan data energi ikatan dari suatu masing-masing zat. Misalnya, kita menghitung delta H dari reaksi CH4 dengan Cl2. Agar lebih mudah dan jelas, kita gambarkan ikatan setiap unsur tersebut. Di reaktan, total energi yaitu 4 dikali CH ditambah Cl. Sedangkan di produk, total energi ikatan yaitu 3 dikali ikatan CH ditambah dengan 1 ikatan CCl ditambah dengan 1 ikatan HCl. Maka delta H reaksi sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurang dengan jumlah energi ikatan produk. Sistem adalah bagian dari keseluruhan yang kita amati atau yang kita pelajari, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Misalnya, kita mencampurkan larutan NaOH dengan HCl di dalam suatu Erlenmeyer. Nah, yang merupakan suatu sistem adalah campuran larutan di dalam suatu Erlenmeyer, sedangkan segala sesuatu di luar sistem seperti Erlenmeyer dan udara merupakan lingkungan. Sistem dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sistem terbuka. Pada sistem ini memungkinkan perpindahan kalor dan perpindahan materi. Yang kedua yaitu sistem tertutup, yang memungkinkan hanya terjadinya perpindahan kalor tetapi tidak memungkinkan terjadinya perpindahan materi. Dan yang ketiga yaitu sistem terisolasi, yang tidak memungkinkan perpindahan kalor dan perpindahan materi.